Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi dengan saya, channel Wahyu Ani. Dan jangan lupa like dan subscribe ya. Dan yang baru menemukan channel saya, jangan lupa like dan subscribe. Klik tombol loncengnya biar saya update video akan lewat di beranda kalian. Gini teman-teman ya, aku tuh mau bercerita dari efek vaksin ketiga atau yang disebut booster ya teman-teman ya. Kemarin lusa itu aku suntik, dan efeknya itu bagi aku tuh apa ya, nggak nyaman banget di badan ya. Sebab kenapa ya, dulu itu aku itu suntik yang kedua kali itu di rumah majikan lama, yaitu bulan 3 tanggal 4 14 ya, bulan 3 tanggal 14. Terus aku abaikan saja, sekarang aku pindah majikan di sini. Itu sekarang itu kemarin tuh aku suntik itu bulan 3 tanggal 7, tapi udah beda tahun teman-teman. Berarti udah hampir 1 tahun teman-teman ya. Itu kemarin tuh aku tuh suntik itu efeknya masya Allah banget, sakit banget di sekujur tubuh ya teman-teman. Dan makanya kita tuh harus mengikuti prosedur. Kita tuh sebenarnya tuh suntik vaksin yang ketiga itu sebenarnya itu 6 bulan setelah suntik yang ke vaksin yang kedua ya teman-teman ya. Mungkin aku jaraknya itu terlalu lama ya, jadi itu badan aku tuh terasa sakit banget teman-teman ya. Pokoknya tuh sakit banget, pokoknya sangat sakit ya teman-teman ya. Awalnya itu aku kan keadaanku kan sehat ya, kondisi aku tuh sehat. Habis suntik itu aku tuh malah apa ya, dahakku di leher itu kayaknya juga menumpuk, juga menggumpal di dahak leher itu ya. Terus yang kedua itu aku tuh pusing. Yang ketiga itu aku tuh mual-mual. Habis itu tuh yang terakhir itu seluruh badan sendi-sendiku ini tuh sangat sakit sekali teman-teman ya, dan agak sedikit meriang. Pokoknya kita tuh harus lebih hati-hati ya dalam untuk uh, suntik vaksin yang ketiga. Pokoknya sampai kalian tuh harus memperhatikan jangkanya teman-teman ya. Karena aku ini udah over banget, udah hampir 1 tahun dari jangka suntik yang kedua yang ke yang ketiga itu jangkanya itu hampir 1 tahun teman-teman ya. Mungkin efek suntik yang kedua itu udah menghilang gitu loh, jadi disuntik lagi. Jadi kita tuh harus berhati-hati dan memperhatikan prosedur antara suntik kedua dan yang ketiga teman-teman ya. Pokoknya itu yang biasanya kayak kayak orang flu itu loh. Padahal di saat suntik itu aku tuh kondisinya itu sehat ya. Nggak pilek, nggak ada batuk, nggak ada dahak gitu ya. Terus badanku juga oke-oke saja. Lah habis suntik itu malah semua itu menyerang aku ya, menyerang badan aku ya, dari sakit kepala, terus meriang ya kayak sakit flu gitu teman-teman ya. Terus biasanya itu aku tuh nggak ada dahak di leher, itu juga muncul, teman juga datang teman-teman. Terus yang paling bikin aku menyedihkan itu sendi-sendi tulang-tulang kita itu ya teman, sakit semua bener, dipegang itu kayak jarum-jarum gitu, nyeri tulang gitu loh. Kemarin itu tuh aku habis bangun tidur mau ke kamar mandi itu tulang-tulang ini bener-bener sakit semua. Pokoknya kita yang belum suntik vaksin yang ketiga teman-teman harus memperhatikan jarak waktu vaksin yang kedua dan yang ketiga teman-teman. Yang sebenarnya itu prosedur dari pemerintah itu kalau suntik vaksin yang ketiga itu 6 bulan setelah vaksin yang kedua. Tapi ya aku berhubung dulu tuh aku suntik vaksin satu yang kedua itu di rumah majikan. Terus itu udah lama banget. Sebenarnya dulu tuh aku tuh waktu di rumah majikan itu majikan yang lama itu aku tuh mau suntik yang ketiga ya. Tapi aku majikan tuh nggak sempat untuk booking, dan aku tuh nggak tahu cara bookingnya gimana. Jadi majikanku tuh nyuruh aku ntar di majikan baru, suruh majikan baru untuk membooking vaksin yang ketiga. Tapi ya alhamdulillah ya, walaupun aku kena efek-efek macam ini, mungkin itu udah efeknya teman-teman ya, mungkin obatnya itu membunuh kuman-kuman penyakit yang di dalam itu. Jadi
bertempur obat sama penyakitnya teman-teman ya. Jadi kalau kita nggak kuat itu pasti bener-bener sakit. Aku aja yang orangnya bandel, aku tuh kuat, tapi ya kemarin itu sempat 1 hari itu aku nggak bersihin rumah, dan yang masak itu adalah nenek. Sebab nenek lihat keadaanku itu sedih banget, katanya, Cece, aku tuh sering dipegang, Cece kamu kok panas ya. Terus aku bilang, iya nek. Terus aku apa itu, aku pusing banget, terus mual-mual gitu loh. Terus sendi-sendiku sakit semua. Jadi seharian habis suntik itu teman-teman, aku tuh nggak kerja sama sekali. Terus nenekku yang nyapu ngepel kayak, terus apa itu, terus yang masak itu juga nenek. Jadi aku nggak enak ya teman-teman ya, aku udah di pembantu ART tapi di saat kondisi sakitnya karena suntik, efek suntik itu teman-teman ya. Sebenarnya itu terus sekarang itu malah nenek aku yang belum suntik itu ketakutan lihat kondisi aku tuh. Nenekku tuh akhirnya nenek lihat kondisiku itu takut banget teman-teman. Terus akhirnya aku juga ngomong ke nenek, nek ini kemungkinan itu aku jarak suntik antara suntik yang kedua dan yang ketiga ini jaraknya tuh udah hampir 1 tahun, sedangkan prosedur dari pemerintah itu jaraknya tuh harus setengah bulan gitu, setengah tahun ya, yaitu 6 bulan gitu loh. Terus nenek itu malah ketakutan jadi padahal di saat suntik itu aku benar-benar kondisiku sehat. Jadi suntik pertama, yang suntik yang pertama itu cuma aku ngadain rasa mual-mual dan sakit kepala. Sebab yang suntik pertama itu, maaf, di saat aku menstruasi ya, di saat suntik itu jadi aku merasakan mual-mual dan sakit kepala. Dan suntik yang kedua itu alhamdulillah sehat ya, sehat nggak apa-apa, cuma efeknya itu ngantuk, terus ada selera makan itu berkurang ya, di mulut itu pahit terus. Terus dalam jangka hampir 1 tahun ini aku baru suntik yang ketiga teman-teman ya. Semua menyerang aku, dari sakit kepala, meriang, mual, badan sendi-sendi itu sakit semua, itu menyerang saya semua teman-teman. Nah itu alhamdulillah 2 hari itu udah mulai memulih. Dan sekarang alhamdulillah udah enteng, tapi agak sedikit bangun tidur itu dalam jangka 2 hari itu masih ada pegel-pegelnya teman-teman ya. Pokoknya kita tuh harus prosedur pemerintah untuk kita suntik saja ya, kita suntik saja, yang penting untuk kesehatan kita teman-teman. Apalagi sekarang tuh di Hongkong tuh ramai dengan Omikron. Sekarang ini Hongkong juga lockdown lagi, dan kayak tempat-tempat supermarket, restoran, salon itu udah lama banget ditutup ya teman-teman ya. Jadi kita tuh harus berhati-hati, dan keluar harus pakai masker 2 ganda ya teman-teman. Masker 2 dipakai, dan sebelum keluar itu badan kita semprot steril itu, dan pulang dari luar itu kita harus cepat-cepat mandi, membersihkan dan mencuci baju ya teman-teman ya. Jadi kita harus menjaga kesehatan, sebab di Hongkong itu benar-benar ada Omikron itu emang benar-benar ada ya. Dan kali-kali ini tuh banyak rumah sakit yang penuh. Jadi kita tuh kalau kita sakit telepon tuh diabaikan teman-teman. Ya percuma lah kita diambil, akhirnya sampai rumah sakit terus nggak ada tempat itu. Orang Hongkong tuh macam itu ya. Kita posisi sakit telepon, posisi ambulan itu kita diabaikan loh. Makanya kita tuh harus menjaga kesehatan teman-teman ya. Makasih udah menyimak video saya, dan pesan saya, ikuti prosedur pemerintah kalau untuk mau suntik teman-teman. Pokoknya itu kita harus selalu waspada. Akhir salam papai, jangan lupa